Salam, salam sejahtera bagi kita semua warga GKPI dimanapun berada. Khususnya salam rindu kami untuk warga yang ada di Resort Maranatha, jemaat yang ada di Johor Indah, jemaat kami yang ada di Tanjung Anom, demikian juga jemaat yang ada di Desa Ujung Labuhan. Saudara, Bapak Ibu, saat ini juga kami mewakili pendeta resort kita akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Kami juga akan beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, pendeta kita hingga pada saat ini masih dalam pemulihan. Harapan kita pada minggu-minggu yang akan datang, beliau sudah dapat melayani kita dengan baik. Dan kami percaya juga kepada semua warga di 4 jemaat ini, tidak ada yang tawar hati. Kita tahu situasi dan kondisi kota kita ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Oleh karena itu, kami percaya semua kita tetap melaksanakan ibadah sektor ataupun ibadah minggu di rumah masing-masing. Tetapi, kalaupun ada di antara kita yang menjadi tawar hati, tidak melaksanakan ibadah sektor, kita-kita yang mendengarkan khotbah ini, kami percaya kitalah menjadi pejuang-pejuang iman untuk mengingatkan mereka supaya tetap melaksanakan ibadah-ibadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, lebih dulu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kehadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau masih izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, khususnya firman yang akan kami dengarkan melalui ibadah sektor kami. Berkenanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas kita ataupun khotbah kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Rasul Yakobus pasal yang kedua dari ayat yang kelima sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan, jangan berzinah. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman.
Demikian firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah sebagaimana tema kita pada hari Minggu yang lalu. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Kuatkanlah hatimu, itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut. Kenapa Rasul Paulus mengatakan ini? Karena kadang-kadang ataupun pada saat itu dia lihat manusia takut melaksanakan yang benar karena pada saat itu dipengaruhi orang-orang yang berkuasa, dipengaruhi oleh orang-orang yang berpangkat, dipengaruhi oleh orang-orang yang kaya sebagaimana nas kita pada malam hari ini. Tadi di ayat 5 dikatakan begini, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dan menjadi pewaris kerajaan Allah? Kalau itu hanya untuk orang-orang miskin, kalau kerajaan surga itu diwariskan hanya kepada orang miskin, tentu Bapak Ibu yang saat ini merasa diri kaya ataupun berada akan tersinggung. Bapak akan kecewa, Ibu akan kecewa. Masa kerajaan surga itu hanya diwariskan kepada orang miskin? Tetapi saudara mau dibenarkan oleh nas ini, mau disampaikan oleh Rasul Yakobus bukan kepada orang kaya sebagaimana dia memperoleh kekayaannya berdasarkan kesetiaan dia kepada Tuhan. Tetapi orang kaya yang disampaikan atau dimaksudkan oleh Rasul Yakobus pada saat ini adalah orang kaya yang dalam memperoleh kekayaannya menghujat nama Tuhan. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Alkitab kita ini yang mau kita sampaikan pada malam hari ini. Bagaimana orang menjadi kaya atau bagaimana orang kaya bisa menghujat Tuhan. Kami akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, dikatakan begini, kalau misalnya pada saat itu dituliskan dalam Alkitab, seorang hakim ataupun seorang jaksa, hakim dalam memutuskan perkara atau seorang jaksa dalam menuntut tidak lagi berdasarkan keadilan dari Tuhan ketika dia memperoleh sesuatu dari terdakwa atau dia memperoleh sesuatu dari penuntut, sehingga dia memperkaya dirinya tetapi tanpa dia sadari sudah menghujat nama Tuhan yang membuat dia berdosa. Ada contoh yang lain saudara. Pada saat itu pemilik perusahaan, pemilik kebun yang mempekerjakan para karyawan, tetapi ketika hari gajian telah tiba, menahan sebagian daripada hak-hak mereka itu. Tidak diberikan. Padahal karyawannya, pekerjanya disuruh bekerja keras, tetapi tiba hari gajian, gajinya tidak diberikan. Satu lagi contoh yang akan kami sampaikan. Penguasa pada saat itu terhadap bawahannya melakukan pemerasan. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang tidak menjadi haknya diambil. Yang dilihat oleh Rasul Yakobus ketika dia masuk di rumah Tuhan, dia lihat bahwa orang-orang kaya yang seperti ini masuk ke dalam gereja. Di mana para pelayan pada saat itu? Para pelayan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang kaya yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ketika orang kaya itu masuk, para pekerja-pekerja gereja memperhatikan. Dan ini menjadi perhatian khusus daripada Rasul Yakobus.
Ketika orang kaya masuk dari pintu gereja, dihantar, ya, dibimbing sampai ke tempat duduknya. Bahkan mungkin tempat duduknya pun tersendiri. Tapi ketika di menit berikutnya orang yang miskin masuk, para pekerja-pekerja gereja ini membiarkannya. Mau masuk, mau duduk, mau di mana, dia tidak peduli. Ini menjadi satu yang mau disampaikan, menjadi teguran kepada pekerja-pekerja rumah Tuhan pada saat itu. Ayat yang kelima dikatakan, kenapa kamu membeda-bedakan antara si kaya dengan si miskin? Bukankah orang miskin ini yang menjadi pewaris kerajaan surga? Bukankah orang kaya ini nanti akan masuk ke dalam neraka karena ia menghujat Tuhan? Karena dia memperoleh kekayaannya tidak berdasarkan rahmat Tuhan. Itu yang pertama mau disampaikan firman Tuhan dari ayat yang kelima. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah dari ayat yang ke-6b. Dikatakan di sana, karena orang kaya lah yang menindas orang Kristen pada saat itu dan menyeretnya ke pengadilan. Di dalam Matius 18 ayat 28 dan sampai ayat 30 dikatakan, orang kaya ini memberikan pinjaman kepada orang-orang miskin. Tetapi ketika suatu saat sudah saatnya ditagih dan orang miskin itu tidak dapat mengembalikan, bukannya ada maaf dari orang-orang kaya tersebut, tetapi bahkan menyeret mereka ke penjara, memasukkannya ke penjara. Maka dikatakan tadi, karena orang kaya itulah yang menindas orang-orang Kristen dan menyeretnya ke pengadilan. Menjadi perhatian daripada Rasul Paulus. Kenapa dia orang kaya, orang berada, kalaupun itu tidak dibayar oleh orang miskin, kan tidak apa-apa, tidak terganggu kekayaannya. Tetapi bahkan menyeretnya, dikatakan tadi, ke dalam penjara. Yang ketiga mau disampaikan nas ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Orang kaya ini juga menghujat nama Tuhan, sebagaimana disampaikan dalam ayat 7. Orang-orang kaya yang disebutkan di atas tadi menghujat nama Tuhan. Kenapa dikatakan menghujat? Demi menambah kekayaannya. Dikatakan pada hari Sabat pun mereka dipekerjakan. Ketika pekerjanya ini, pekerja-pekerja itu minta istirahat karena mereka akan melaksanakan Sabat mereka. Orang-orang kaya ini tidak memperdulikan. Orang kaya ini bahkan mencemooh, bahkan mengucapkan kata-kata kasar supaya mereka tidak jadi beribadah. Mungkin saja bagi saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan, lazim terjadi seperti itu. Oleh perusahaannya ataupun oleh majikannya, dia disuruh harus bekerja pada hari Minggu. Kalau dia tidak mau bekerja, akan ada sanksi. Semogalah di perusahaan-perusahaan yang besar hal-hal ini tidak terjadi. Tapi kalau kita berjalan-jalan, menerima informasi dari karyawan-karyawan di pinggiran kota, masih banyak perusahaan yang mempekerjakan orang-orang Kristen pada hari Minggu, ataupun bahkan pada hari Natal, bahkan pada hari kematian Tuhan Yesus Kristus, maupun hari-hari yang lain yang berhubungan dengan Kristen. Yang kelima, yang keempat mau disampaikan dari ayat 8, karena memandang muka bukanlah tindakan kasih. Seringkali diperhatikan oleh Rasul Yakobus. Sekali lagi ketika orang kaya masuk ke gereja, penyambutannya begitu luar biasa. Tapi ketika orang miskin atau orang yang tidak punya apa-apa masuk ke gereja, tidak diperhatikan. Untuk memudahkan ini kepada hidup kita, saya akan
jelaskan atau saya akan memberitahukan kepada kita 4 warga jemaat ini. Ini kisah terjadi di jemaat kita yang paling muda, yang usianya baru seumur jagung, GKPI Jemaat Ujung Labuhan. Satu keluarga mendaftar kepada gereja itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak rajin datang ke gereja. Bahkan tidak ada yang menonjol perbuatan mereka di gereja itu. Tapi kehendak Tuhan, ibu itu dipanggil. Kalau dilihat dari kondisi maupun situasi, dengan keadaan gangguan COVID pada saat ini, kalaupun mereka para warga, kalaupun mereka para penetua tidak menghadirinya, mungkin ada kata maaf. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mereka sudah berbuah akan ayat yang ke-8 ini, bahwa mereka tidak memandang muka. Ketika dari keluarga dikatakan bahwa yang meninggal, ibu yang meninggal ini akan dibawa ataupun dikebumikan di kampung halaman. Bukan semua, tapi mayoritas daripada para penetua, mayoritas daripada hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, bersama-sama keluarga ikut menghantarkan ibu ini ke tempat peristirahatan yang terakhir, yaitu di luar kota. Kalau ditempuh dari tempat tinggal mereka lebih kurang 5 jam. Tetapi mereka tidak mengenal muka, atau mereka tidak memandang muka. Mereka tidak dibayar ongkosnya sampai ke kampung sana. Mereka tidak diberikan kendaraan, ataupun mereka tidak diberikan upah. Tapi mereka, firman Tuhan itu berbuah dalam hati mereka. Ini menjadi contoh, ini menjadi teladan bagi kita. Jika selama ini kita masih membeda-bedakan antara si kaya dengan si miskin, masih membeda-bedakan antara si penguasa dengan rakyat, masih membedakan antara yang berjabatan atau tidak, Gereja Ujung Labuhan, Desa Ujung Labuhan telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Janganlah memandang muka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, untuk menutup firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita. Semoga nanti firman ini dapat kita lakukan di kehidupan kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Yang pertama mau disampaikan oleh firman ini, apakah Tuhan tidak peduli dengan orang kaya? Bukan tidak peduli, tapi bagi Allah, bagi Tuhan tidak membeda-bedakan. Apakah kamu kaya, apakah kamu miskin, apakah kamu berjabatan, apakah kamu rakyat jelata, bagi Tuhan disama semua. Ingat, Daud yang menjadi raja dipilih Tuhan bukan dari kalangan bangsawan, tapi hanya peternak domba atau gembala. Dan yang lainnya, Yeremia dipanggil Allah bukan karena pandainya berkhotbah, bahkan dari dalam kandungan ibunya dia telah dipilih oleh Allah. Allah tidak memandang rupa, Allah tidak mengkhususkan yang kaya ataupun mengkhususkan yang berjabatan. Semua sama di mata Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang mau disampaikan oleh firman ini, apakah engkau saat ini kaya? Apakah engkau saat ini miskin? Apakah saat ini saudara atau Bapak Ibu biasa-biasa saja? Kekayaanmu, kemiskinanmu, ataupun kebiasa-biasaanmu, jadikanlah itu untuk kemurahan nama Tuhan. Yang kaya, jangan menunggu untuk memberikan yang terbaik kepada yang miskin. Yang miskin, jangan menunggu kaya dulu baru memberikan yang terbaik kepada yang lainnya. Demikian juga yang biasa-biasa. Kita punya kesempatan, kita punya waktu. Mungkin pada saat yang akan datang, kita tidak terima lagi waktu itu. Yang ketiga, karena tadi Rasul Yakobus menyampaikan ini di tengah-tengah perkumpulan gereja,
ataupun di dalam rumah Tuhan. Ini juga mau disampaikan kepada Bapak Ibu, semua kita yang mendengarkan khotbah ini dalam konteks bergereja. Yang pertama, kalau kita menjadi hamba Tuhan, kalau kita menjadi pimpinan gereja, kalau kita menjadi penetua, apakah kita lebih senang melayani warga kita yang kaya dibanding dengan warga kita yang miskin? Kalau jawaban kita ya, saudara, kita penetua, kita hamba Tuhan, sebenarnya bukan menjadi hamba Tuhan, tetapi kita adalah hamba uang. Yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini, sebagaimana sekali lagi kami katakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Berlakulah adil, berlakulah jujur sesuai dengan diminta oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita semua, tanpa mengenal kasta, tanpa mengenal derajat. Tapi nyatakanlah yang benar itu benar, dan katakanlah yang salah itu salah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, secara khusus kami bawa senantiasa ke hadirat-Mu. Bapak kami, Bapak Pendeta Resort kami, Bapak Pendeta Bimanalu, yang saat ini masih dalam pemulihan. Tuhan, mari berkenanlah terhadap Amang itu Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah Amang itu Tuhan, supaya beliau lekas sembuh dan dapat menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah warga, di seluruh GKPI ataupun di seluruh warga Kristen, khususnya di Resort Maranatha Simalingkar. Terima kasih Bapak. Kami bawa juga semua keluarga kami di 4 jemaat Tuhan. Berikanlah kesehatan jasmani, jauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Bapak. Tambahkanlah berkat-berkat kami di setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih juga. Ampunilah kami akan dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.